Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di seri Kopianan. Kali ini gua mau ngejelasin satu fitur yaitu routing ya. Jadi kalau dalam Flutter itu ada namanya routing. Ada banyak sekali package yang disediakan. Ada auto route yang sekarang ini mau aku jelasin. Ada Go Router, ada juga bawaan dari GetX dan lain-lain. Sekarang aku mau ngebahas di case tertentu ya. Jadi, let's say kita punya sebuah project atau aplikasi yang nanti ada beberapa halaman di dalamnya. Ada halaman 1, bisa next ke halaman 2 itu biasa. Dan nanti halaman 2 ini bisa ke halaman 3, di mana halaman 3 ini istilahnya adalah nested route. Dan nanti dia bisa masuk dari nested route ini pindah ke halaman lain. Dan di halaman lain ya bisa pindah ke halaman lain lagi gitu. Nah, di mana di dalam nested route ini ada beberapa halaman lagi. Aku nyebutnya dengan flow 1, flow 2, flow 3, dan flow 4. Nah, sebenarnya routing ini aku tujukan untuk kita bisa implement nanti provider yang kita pakai. Contohnya aja block provider. Nah, nanti kalian kalau mau pakai block atau qubit atau provider, itu akan sulit ya kalau misalnya nggak bisa nemu konsep ini dulu. So, itu dia teman-teman untuk pembukaannya lumayan panjang. Dan kali ini aku mau siapin dulu untuk projectnya. Jadi aku pakai Visual Studio Code. Dan aku akan bikin project baru, besarin. Dan aku akan setup dulu untuk projectnya ya. Nanti aku akan balik lagi. Oke, di sini aku udah sediakan beberapa halaman seperti yang ada di Figma tadi. Yang pertama halaman 1, halaman 2, terus nanti ada flow yang di kotak besar. Kemudian ada other 1 dan other 2 gitu ya. Jadi itu udah sesuai dengan Figma yang ada di sini. Nah, sekarang aku mau pasang si auto route ini. Jadi sebenarnya cara pasangnya gampang aja. Tinggal kalian install aja dependensinya auto route. Nah, itu dia udah dipasang. Nah, next kita tinggal langsung konfigurasi aja untuk setupnya di sini. Ada dua setup, tapi aku lebih suka yang pakai part builder. Jadi kita akan pakai nama app router aja, kita samain. Aku akan bikin sebuah folder namanya. Terus aku akan kasih nama di sini app. Kemudian jangan lupa diimport auto route-nya. Nah, di sini akan ada error karena yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus punya halaman yang punya annotation auto route. Jadi ini berbeda dengan video aku di versi sebelumnya ya, karena ini udah versi update. Jadi di masing-masing halaman ini kalian harus tambahin add route page teman-teman ya, kayak gini. Jadi ini untuk menandakan bahwa halaman ini akan di-generate gitu kira-kira. Begitu juga untuk di halaman lainnya. Jadi aku akan tambahkan di semua halaman dulu. Kalau ininya aku import aja. Kalau sudah kita save all dan di app route-nya kita ini kalian tinggal jalankan aja untuk kode build runner-nya ya. Jadi flutter pub run build underscore runner, kalian watch aja langsung. Oh iya, ada satu lagi config yang kayaknya kita kelewatan ya teman-teman. Screen-nya kita ganti ya teman-teman. Sebentar. Aku ganti page jadi root. Jadi di sini aku akan tambahin replace name. Replace-nya adalah kata-kata page-nya diganti menjadi root gitu ya. Jadi aku akan save ulang. Dan di bagian root di sini baru kita masukin auto root kayak gini. Terus kita panggil halamannya. Contoh halaman yang mau kita panggil adalah halaman 1, tapi panggilnya halaman 1 root.page seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kita save dulu. Oke, kalau masih ada error di sini sebentar. Kita coba build ulang lagi, teman-teman. App router. Oh, sorry, kita ternyata salah nama ya. Jadi di sini aku kurang R-nya ya, teman-teman. Jadi harusnya app router, di sini juga app router, namanya juga harus app router. Nah, jadi aku build ulang aja. There you go. Di sini udah nggak error. Di sini masih error. Ini aku hapus aja errornya. Aku save ulang lagi. Dan kita masuk ke approuter.gr di sini. Di sini ada sedikit error. Karena kita sebenarnya harus import ya, teman-teman. Jadi, kayaknya ini bug dari mereka. Ini nggak auto import untuk halaman-halamannya. Jadi ya nggak apa-apa, kita import manual aja.
There you go, udah sukses, tidak ada problem apapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus daftarkan semua halamannya. Jadi ada beberapa halaman, kita daftarkan semua. Kayak halaman 2, copy aja. Ini aku ganti 2, ganti 3, dan ganti 4. Dan ingat, harus ada satu halaman yang menjadi inisial. Jadi dalam kasus ini halamannya halaman 1 aja. Aku akan kasih inisial true gitu. Jadi ini adalah halaman awal yang akan dibuat nanti. Dan jangan lupa kalian save. Nah, kalau udah begini, harusnya semua udah di set, udah oke. Kita balik lagi ke auto documentation, tinggal kita daftarkan. Nah, di sini untuk mendaftarkannya kalian tinggal ke app kalian aja. Material app-nya diganti, jadi kita tinggal ke app, ada di sini. Terus material app-nya kalian tambahin router kayak gini. Dan jangan lupa kalian kasih config di bagian router config. Router config. Nah, tapi sebelum kalian menambahkan router config, di sini kalian buat dulu sebuah kelas yang namanya auto router ya, app router, sorry. Jadi kalian kasih nama app router kayak gini sama dengan app router kayak gini, kalian import, terus app routernya kalian masukin ke sini. Auto config app router kita kasih dot di sini, isinya adalah config ya. Boom, gitu. That's it. Kemudian di main jadi error karena ada cons-nya, kita hilangin aja. Terus kita save all ya. Ini harusnya udah di save all. Kita lihat di bug console, terminal juga aman, semuanya bersih. Nah, balik lagi ke halamannya. Nah, that's it. Itu sebenarnya udah beres. Sekarang kita tinggal coba run ya. Oke, there you go teman-teman. Kita udah berhasil dan ini udah benar ya. Yang dibuka adalah halaman 1. Nah, sekarang gimana cara untuk pindah ke halaman 2? Berarti di halaman 1 di sini kita akan coba tambahkan sebuah body open halaman 2 ya. Nah, there you go, udah ada open halaman 2. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja kodenya untuk pindah halaman. Nah, si auto root ini karena kita udah config di material app-nya, jadi sebenarnya dia udah menginjek konteks kita ya, teman-teman. Jadi kalian tinggal panggil context.router aja kayak gini. Dan jangan lupa diimport ya. Jadi ini sebenarnya udah nge-import auto root. Jadi kalau error ya kalian import aja auto root. Nah, ini tinggal kalian suruh untuk push. Nah, pushnya kemana? Ya ke halaman 2 root ya. Ingat, bukan page tapi root. Jadi kita udah nggak langsung nembak halaman page-nya lagi, tapi udah root yang di-generate sama dia. Atau cara kedua adalah kalian bisa panggil auto router .of context kalian push aja ke halaman 2 root kayak gini. Ya, ini sama aja. Terus aku pencet halaman 2, ya udah dia pindah ke halaman 2. Expected ya, teman-teman. Nah, terus di halaman 2 akan ngapain? Ya kita tinggal pindah ke halaman 2. Kita samain aja gimana. Nah, kita paste di sini ya. Nah, ini untuk pindah ke halaman 3. Berarti ini halaman 2 open halaman 3. Sebenarnya halaman 3 kita nggak ada, tapi yang ada itu adalah other page 1 ya. Jadi kalau kita open other 1 ya dia akan nembak ke open other ke other 1 gitu. Nah, kalau di Figma yang udah kita buat, jadi dari halaman 1 udah berhasil pindah ke halaman 2. Nah, yang sekarang terjadi adalah kita itu pindah dari sini ke sini ya, teman-teman. Sebenarnya kita bisa masuk ke flow 1, nggak ada masalah di sini karena ya memang masih seperti itu bentukannya. Jadi kalau misalnya kita mau pindahnya ke flow 1 aja, misalnya kita save, kita back dari halaman 2, kita pindah ke flow 1 juga sama aja. Sejauh ini tidak ada yang ribet ya. Jadi di sini kita udah berhasil lah, routingannya udah berhasil kita pasang. Nah, untuk di episode selanjutnya, kita akan lihat bagaimana cara nested root ini bekerja. Jadi, kita akan lanjut aja di video yang berikutnya aja ya. So, itu aja. Jangan lupa subscribe dan bye-bye. Thank you.